ya, atau 5 kegiatan. Yang pertama, ketika hendak berwudu sebaiknya kita bersiwak. Disunahkan kita bersiwak. Sebelum wudu bersiwak dulu baru berwudu. Kedua, ketika mau sholat, jadi sebelum takbiratul ihram bersiwak dulu baru takbiratul ihram. Jangan karena lupa, ada juga mungkin karena dia mungkin terbiasa, dia sudah takbiratul ihram. Dia bersiwak sebelum takbiratul ihram. Ketiga, wa idza qira'atul Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an sebaiknya kita bersiwak. Dan yang keempat, wa idza istighfar dan bangun tidur sebaiknya kita bersiwak. Dan yang kelima, wa idza taghayyurul bab, ketika mulut bau sebaiknya kita bersiwak. Mungkin habis makan bawang atau apa yang biasanya pengaruh itu, nah sebaiknya bersiwak. Itu 5 waktu kita disunahkan menggunakan siwak. Yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga, ghuslul kaffaini salatan fi awwalil wudu. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan ini, ila rusbain ini pergelangan. Membasuh ini 3 kali, ya, ketika berwudu. Hadisnya tadi saya sudah bacakan, jadi saya tidak usah ulang lagi. Yang keempat, al-madmadatu salasan, berkumur-kumur 3 kali. Dan yang kelima, dan ini sebenarnya sama semua, al-istinsaq wal istinsaq. Jadi menghirup air sampai ke batang hidung kamu disemburkan. Istinsaq itu disemburkan semua. Itu yang kelima. Yang keenam, tahlilul lihiyah. Ini masukkan air di sela-sela jari. Ya. Itu. Kemudian yang ketujuh, tahlilul asabi. Memasukkan jari-jari kaki seperti ini. Kaki yang tadi jadi jari-jari kaki tadi ini saya contohkan, kaki kanan dan tangan kanan masuk di kaki kiri. Yang ke-8, taslithul ghusl, membasuh sampai 3 kali. Jadi masing-masing 3 kali. 3 kalinya ini sunnah, yang 1 kali itu yang wajib. Kemudian yang ke-9, at-tayammum. At-tayammum itu apa? Memulai dengan anggota badan yang kanan. Memulai dari kanan. Ketika membasuh tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Dan adilku huwa ibrarul yadi alal adil ma'alma au ba'din. Adil yaitu mengambil air sampai membasahi seluruhnya ini dengan tangan. Jadi ketika membasahi anggota badan, sebaiknya ada anggota tangan menyertainya. Jangan ketika itu menyalakan keran air saja lalu sekedar membasahi begitu. Jadi sebaiknya disertai telap-telap diusapnya. Gitu. Yang ke-11, al-muwalat, berurut tadi tertib. Mana yang pertama, mana yang kedua, ketiga sampai akhir. Ya. Dan yang ke-12, mas'ul udhunain, membasuh, mengusap telinga. Dan yang ke-13, ibadul hurrah wa tahjil, memperpanjang cahaya. Surah tadi ini tangan sampai sebegini, melebihkan itu disunahkan. Itu. Dan yang ke-14, al-iqtisadu bil ma'. Yang ke-14, sederhana memakai air, jangan berlebih-lebihan memakai air. Orang Indonesia semuanya air. Kalau ke Arab, iya Pak. Mereka itu pakai aqua gelas seperti ini, 1 aqua gelas itu bisa mereka pakai untuk berwudu. Orang Arab itu. Orang Indonesia nggak bisa. Tidak terbiasa boros air orang Indonesia itu.
Saking sederhananya orang Arab itu Pak, itu mandinya aja juga sederhana ya. Kadang-kadang 2 hari mandi sekali. Karena faktor air yang susah. Ya. Kalau kita di sini, di mana-mana air, hampir semua ada. Ya itu. Karena kiriman air dari atas. Dari mana tuh Pak? Ya. Yang ke-15, tapi ini tidak disepakati. Banyak yang menolak. Ad-du'a asna'ah, membaca doa di setiap gerakan wudu. Ayo Bapak siapa yang hafal doanya? Saya yang hafal terus sebenarnya. Ya. Ya. Tapi jadi mengatakan di sini cuma lam yasbut min hadiyatil wudu, tapi tidak kuat dalil yang mengatakan sunnah membaca doa di setiap gerakan itu. Habis berkumur-kumur doanya apa? Habis membasuh wajah doanya apa? Membasuh kedua tangan doanya apa? Ya banyak doa Bapak kalau saya tidak hafal. Ya, di samping memang kata penulis itu lemah. Ya, lam yasbut artinya tidak kuat. Yang ke-16 ad-du'a, berdoa setelah berwudu. Jadi dan yang ke-17 salatul rak'ataini ba'dahu, salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Jadi ada 17 sunnah wudu, ada 7 wajib wudu. Ya. Berikutnya saya tidak bacakan redaksinya dari ini karena dari bacaan saya pikirkan pekerjaan sehari-hari kita siang malam. Makruhatuhu, yang makruh dilaksanakan ketika wudu. Yukrahu lil mutawaddi ayyatul kasunnatan minas sunanil mutaqaddam zikrullah. Makruh hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi. Makruh hukumnya berarti makruh hukumnya bagi yang tidak sholat sunnah wudu. Makruh itu apa? Apa arti makruh? Makruh itu definisi ulama berbeda. Kalau Imam Syafi'i sederhana, ma yusabu ala makruh, ma yusabu ala tarikihi wala yu'aqab. Orang yang mendapat pahala kalau dia tinggalkan, tapi tidak diazab, tidak dihukum. Ya. Kalau dia tinggalkan dapat pahala, tapi kalau dia lakukan tidak diazab, tidak dihukum. Itu. Kalau Syiah beda lagi definisinya. Ma yudammu fa'iluhu, tercela orang yang mengerjakannya. Ya. Tercela orang yang meninggalkannya, yang mengerjakannya, dan terpuji orang yang meninggalkannya. Yang melakukan tercela, yang meninggalkan terpuji. Ya, itu adanya dalam kaidah usul. Karena Syiah juga punya kaidah usul, dan tentu saja Syiah yang agak mirip dengan orang-orang Sunni itu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu baru kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, saya lanjutkan. Itu tadi makruhat dulu, yang makruh. Nawaki dulu. Apa saja yang membatalkan dulu? Kita kali aja yang cepat dari ini. Kullu ma kharaja min ahadis sabilain. Apa saja yang keluar melalui salah satu dari dua jalur, al-qubul wa dubur. Kubul dan dubur. Apa saja yang keluar, maka itu membatalkan wudu. Apa kira-kira yang biasa keluar dari sini? Kalau dari dubur biasanya keluar angin atau keluar air besar. Kullu ma kharaja min ahadis sabilain al-qubul wa dubur wa yashmul bidzalika ma yati. Al-qaul buang air kecil, al-ghaib buang air besar. Kenapa? Al-ja'anu minkum min al-ghaib. Yang keempat, rihul ad-dubur, keluar gas. Ya. Kenapa? Rasulullah bersabda, la yaqulu salat ahadikum minta hadasan tayatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu sehingga dia berwudu. Apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Faqala rajulun min Hadramaut, seseorang dari Hadramaut bertanya, "Man hadas ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, apa itu hadas? Basah. Basah artinya apa? Keluar angin. Ya, itu hadas. Tapi ada riwayat yang lain. Nabi mengatakan, apabila kamu ragu apakah keluar angin apa tidak, kata Nabi, "Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan." Enggak usah keluar dari masjid sampai kamu mendengar ada suara yang keluar gitu. Atau yang dilihat, yang mencium bau yang wah ini keluar angin nih, keluar gas nih. Jadi kalau ragu di dalam masjid duduk seperti ini, saya ini batal dulu apa enggak ya? Yakinkan diri dulu. Apakah tadi mendengar sesuatu ketika keluar gas? Enggak. Apakah mencium bau sesuatu yang keluar? Enggak. Kata Nabi, "Falayah hujan dengan masjid, tidak usah keluar dari masjid. Udah kau lanjutkan saja." Gitu. Itu salah satu di antaranya. Mazi, mani dan seterusnya ya. Mazi, mani dan kerikil semua itu masuk dalam kategori
yang keluar dari kubur atau sumur. Berikutnya, yang kedua yang membatalkan wudu, an-naumul mustaqrat allati la yabqa mawdura ma ada di tamakkudil maqdatin dan arsh. Tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak sehingga tidurnya ini dia tidur yang terlentang kira-kira dia di masjid atau di mana, bukan tidur dalam keadaan duduk kayak kita begini. Ini kan diantara kita sekarang sama juga kan, karena banyak yang ngantuk nih gitu. Ini saya harus berwudu apa enggak nih? Jadi, ya, apakah harus berwudu apa tidak? Ya, tidur yang terlentang itu di mana tidak ada jaminan, tidak ada keyakinan bahwa dia tidak keluar gas, karena orang begitu terlalu gampang keluar angin. Maka itu sebaiknya dia berwudu. Itu. Tapi kalau dia duduk tidur seperti ini, ya, dia tidur sambil duduk, maka yang seperti itu tidak usah berwudu selama dia tidak yakin, dalam artian dia mendengar suara atau mencium bau, itu tidak usah. Jadi ada karena Rasulullah SAW yang murna idza kunna safaran balana saqifa pada salah satayan wa yaqihin illa min jadaban. Adalah Rasulullah SAW apabila kami musafir, ya, hendaknya kami tidak usah membuka sepatu selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam nggak buka sepatu, kecuali kalau dia junub. Nah itu harus buka. Tapi kalau tidak junub nggak usah buka. Kalau mau berwudu silakan berwudu dan cukup diusap sepatunya itu. Iya, itu. Lakin bil ghaidin wa baulin wa naumin. Tapi kalau dia cuma buang air besar, buang air kecil atau ketiduran, itu nggak usah dibuka. Kita ada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Tirmizi dan disahkan oleh Imam At-Tirmizi. Fa idza kana an-na'imu jalisan mungkinan maq'adatuhu minal ardh fala yaqiduhu. Tapi kalau orang itu tidurnya dalam keadaan duduk, ya, dia tidur dalam keadaan duduk, maka wudunya tidak batal. Ya, ini ada penjelasannya. Kalau dia ngorok mana? Wa ala hadza yuqalu hadits Anas qala kunna ashab kana ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantadiruna al-isya. Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu waktu isya. Jadi dia dari maghrib enggak pulang ke rumah, dulu di masjid nunggu waktu isya. Ya. Al-akhirah hatta tahfiq ru'usuhum, sampai kepalanya gitu. Ya, turun. Yang namanya orang ngantuk tidur, kepalanya jatuh begitu. Summa yusalluna wa la yatawadda'un. Mereka setelah itu bangun semua, sholat semua, dan tidak ada seorang pun yang berwudu. Semuanya langsung sholat. Rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wa Muslim dan Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaduna lis-shalah. Mereka dibangunkan untuk salat. Ayo salat, bangun, dibangunkan untuk salat. Hatta la asma li ahadin ghatitan, sampai saya mendengar ngoroknya itu. Ya. Ini nunggu waktu isya, tidur ngorok sahabat-sahabat Nabi ini. Ya. Supaya umum. Dan setelah dibangunkan semua berdiri, fayusalluna wa la yatawadda'un. Semua langsung sholat dan mereka tidak berwudu. Jadi kalau bapak tidurnya duduk, walaupun ngorok, udah sholat aja kan. Iya, itu salah satu riwayat. Qala Ibnu Mubarak ada indana wahum julus. Menurut pendapat kami mereka sedang duduk ketika itu, meskipun ngorok tapi mereka sedang duduk ketika tertidur. Walahada ittafaqat kalimatul ulama, dan ini yang disepakati
lama. Bahkan hadis riwayat Bukhari Muslim, para sahabat Nabi ini di dalam masjid lagi tidur semua, habis maghrib tidur semua di dalam masjid. Rumah Nabi itu kan satu tembok dengan Masjid Nabawi. Jadi Nabi kalau mau keluar itu cukup buka jendela, dia lihat ke masjid, udah bangun belum? Sahabat masih tidur. Nabi masuk lagi. Gak lama kemudian Nabi keluar lagi, dilihat udah bangun belum? Belum. Nabi masuk lagi. Sampai tengah malam, sahabat ini belum pada bangun. Nabi keluar 3 kalinya nih, membangunkan mereka semua, sholat dan qamat, sholat azan dan qamat. Kemudian mereka sholat dan mereka tidak berwudu. Itu hadis muttafaqun alaih. Itu tengah malam. Setelah mereka sholat, Nabi bilang kepada para sahabat, "Fawallahi inna hadha waqtuha laula an asyqa ala ummati." Ini dia waktu yang afdal buat Isa seandainya tidak memberatkan umatku. Jadi kita sekarang itu terlalu terfokus sholat paling afdal di awal waktu. Ya, sholat afdal di awal waktu itu bukan berarti salah. Itu benar. Bukan berarti di awal waktu Bapak sudah azan 5 menit langsung sholat. Di Masjidil Haram berapa lama setelah azan baru di kamar kalau isya? 30 menit, setengah jam. Ditungguin. Bahkan kalau bulan Ramadan itu jam 9 baru sholat isya. Bulan Ramadan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram jam 9 baru sholat isya. Iya. Setelah sholat langsung mereka itu sholat sunnah dan dia mulai sampai jam 12. Jam 12 dimatikan semua lampu, istirahat. Belum pikir nih. Sampai jam 1 dinyalakan lagi semua. Sholat lagi sampai jam 3, situ baru pikir. Jadi penuh tuh dari jam 9 Pak sampai 6 jam. Kalau Ramadan di Masjidil Haram biasanya dulu. Iya, jadi jangan terus sholat paling afdal di awal waktu. Ini juga awal waktu. Jangan dipikir awal waktu itu kalau sudah masuk ini namanya awal. Kalau sholat isya kata Nabi, idza ra'ahu ijtama'u ajjala wa idza ra'ahu abta'u akhara. Kalau Nabi lihat sahabat sudah kumpul semua, baru Nabi segerakan sholat isya. Tapi kalau Nabi lihat sahabat banyak yang terlambat, Nabi tunda sholat isya itu sampai sahabat pada kumpul. Ya, itu emang ada waktu sholat yang singkat, maghrib, subuh itu singkat. Ya, tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kira-kira berapa menit setelah Bapak sholat subuh terbit matahari? Paling 10 sampai 15 menit. Kalau kita di Indonesia 1,5 jam baru terbit matahari. Benar gak sih 10 menit? Iya. Coba Bapak perhatikan. Kalau bulan Desember kemarin itu benar-benar 1,5 jam setelah kita sholat baru terbit, atau setelah azan baru terbit matahari. Makanya banyak yang protes bahwa waktu sholat subuh orang Indonesia itu masih buatan Belanda. Belanda sengaja buat supaya orang Indonesia buat sholat bukan pada waktunya. Akhirnya kita berantem lagi antara yang mengikuti keputusan Belanda dengan yang tidak. Ribut lagi kitanya. Memang dia itu maunya begitu. Kita ribut mulu dengan masalah sepele. Gitu. Maka ada yang pahami begitu, akhirnya apa? Mereka ini ditunda, diundur sampai 20 menit baru dia azan subuh. Ya, katanya itu Allah Ta'ala. Saya sendiri tidak punya bukti, tidak punya data. Tapi yang pasti kalau dibandingkan di Mekah dan Madinah, kalau Bapak habis sholat langsung keluar, tadi 15 menit sudah terbit matahari. Kita lebih 1 jam baru terbit. Jadi apakah karena kita memang terlalu cepat sholatnya, karena orang Indonesia terlalu fanatik untuk sholat di awal waktu tadi? Allahu a'lam. Baik Bapak, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang berikut ini, tapi
sudah waktunya sudah hampir jam 8, mungkin ada pertanyaan sama kita membahasnya dan jawab sisa waktu ini. Tidak ada pertanyaan. Ya, bagaimana tata cara mandi janabah yang disunahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mandi janabah yang dicontohkan oleh Nabi kepada kita dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi mandi janabah, Nabi mencuci apa dulu? Tangan dulu. Iya, Nabi mencuci kemaluannya. Ya, Nabi bersihkan dulu kemaluannya. Setelah itu baru Nabi membasuh, membersihkan tangannya, mencuci tangannya. Setelah itu summa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Barulah Nabi berwudu, wudunya persis ketika dia mau sholat. Jadi mencuci, membersihkan tangan, membersihkan kemaluan sebelum berwudu. Satu saja yang membedakan dengan wudu yang biasa kita kerjakan, yaitu Nabi tidak membasuh kakinya. Itu aja. Selebihnya Nabi kerjakan. Terakhir penutupnya. Iya, penutupnya. Nah, setelah Nabi berwudu, jadi yang ketiga dari wudu ya. Setelah Nabi berwudu, lalu apa yang dilakukan Nabi berikutnya? Yaitu Nabi mengambil air di gayung, dipakai tangan begini, lalu dimasukkan di celah-celah rambut ini. Sampai Nabi yakin bahwa semua kulit kepalanya sudah tersentuh air, sudah basah. Ya, selanjutnya Nabi mengambil gayung, dia siram kepalanya 3 kali. Summa ghasala sa'ira jasadihi. Setelah itu barulah Nabi membasuh, mandi ini membasuh seluruh anggota badannya. Dan terakhir baru Nabi membasuh kedua kakinya. Iya, membasuh kedua kakinya. Sudah selesai. Niat lah. Ya, Pakai niat. niat itu kan di dalam hati, tidak perlu nawaitu ghusla janabah apa ya, itu dalam hati. Jadi selesai itu, dia sudah selesai, berarti dia tidak usah berwudu lagi wudu sholat, karena dia sudah ada. Kecuali kalau batal wudunya, nah, pastilah dia harus berwudu. Iya. Seumpama dia keluar air gas, dia keluar air kecil, seumpama kalau air kecil, maka dia harus berwudu lagi. Itu cara mandi janabah yang dilakukan Nabi dan diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada kita. Itu. Ya, itu kakinya terakhir. Setelah membasuh seluruh anggota badan, udah selesai, pokoknya seluruh proses mandi tadi selesai. Barulah Nabi membasuh kedua kakinya. Ada yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Bapak-bapak, hadirin saya juga kata Allah Subhanahu wa taala. Kelikatannya ini sebagai